Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Donghua The Adventures of Yang Chen di channel Novel Wuxia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1561 Kekacauan Yuan Fei. Setelah mendapatkan roh abadi dari Kaisar Barbar, Yang Chen segera memasuki kondisi kultivasi yang aneh dan menyadari beberapa hal yang sangat misterius yang ditransmisikan oleh roh abadi. Untuk sementara waktu, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang warisan Kaisar Barbar, dan sebagai hasilnya, Tao miliknya menjadi lebih sempurna. Tidak butuh waktu lama, dia mundur dari keadaan itu, dan roh abadi Kaisar Barbar juga kembali ke tubuhnya. Ini adalah roh abadi keempat yang dia peroleh, dan itu adalah roh abadi yang sangat kuat. Seperti roh abadi Dewa Bulan, roh abadi Kaisar Barbar juga memiliki kekuatan tempur seorang bijak yang agung sejak awal. Dengan kekuatan, dia memiliki kartu truf lain. Satu orang memiliki 4 jiwa yang abadi, jika tersiar kabar tentang hal ini pasti akan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Dari zaman kuno hingga sekarang, saya khawatir tidak ada orang yang memiliki jiwa yang lebih abadi selain dia. Melihat Yang Chen telah dengan sempurna mengintegrasikan roh abadi Kaisar Barbar, Singa Emas melanjutkan, ada satu kesempatan besar terakhir, dan inilah saatnya. Pada saat ini, energi kekacauan menyebar, mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah mata Yang Chen membelalak karena terkejut. Yang menarik perhatiannya adalah seorang bayi, duduk bersila di dalam kehampaan, dengan vitalitas yang kuat terpancar dari tubuhnya, sejumlah besar energi chaos masuk ke dalam tubuhnya saat ia bernafas, bisa dibayangkan betapa besarnya esensi yang terkandung di dalam tubuhnya. Ini hanyalah tanaman humanoid yang merupakan obat ajaib. Ini adalah Chaos Yuan Fei. Ini untukmu mengembangkan inkarnasi eksternalmu. Chaos Yuan Fei ini didasarkan pada sumber spiritual kacau yang lahir ketika dunia terbuka. Ini disuntikkan dengan sejumlah besar esensi asli Sang Master. Dan kemudian dengan yang tak tertandingi itu dikandung dari plasenta langka langit dan bumi. Setelah ratusan miliar tahun, ia telah memperoleh banyak berkah dari langit dan bumi, dan sekarang akhirnya lahir dan selesai. Singa Emas menjelaskan. Mendengar ini, Yang Chen semakin terkejut. Kekacauan Yuan Fei di depannya begitu luar biasa. Mungkin tidak lebih buruk dari tubuh aslinya dalam segala aspek. Itu diciptakan oleh nenek moyang Kaisar Barbar dengan menggunakan cara yang tak terbayangkan. Itu adalah sama dengan tubuh kekacauan. Sempurna dan kuat. Dan dia dapat melihat bahwa Chaos Yuan Fei ini juga menggabungkan beberapa kekuatan asli para dewa kegelapan. Ia dapat bereaksi terhadap dewa kegelapan dan kebal terhadap kekuatan aneh dewa kegelapan secara maksimal. Jelas, ini semua dipertimbangkan dengan cermat oleh nenek moyang Kaisar Barbar. Hal lainnya adalah meskipun orang lain menemukan Chaos Yuan Fei ini, akan sulit untuk menyempurnakan dan mengendalikannya. Mungkin akan menghancurkannya. Hanya dia yang bisa memasangnya dengan sempurna, dan itu dibuat khusus untuknya oleh nenek moyang Kaisar Barbar. Segera, Yang Chen duduk bersila, dan jiwa bumi Yuan Shen keluar dari tubuhnya dan memasuki tubuh Chaos Yuan Fei. Ah, Chaos Yuan Fei membuka matanya, dan cahaya terang keluar dari matanya. Untuk sesaat, Chaos Essence yang agung melonjak dengan hebat, mengalir deras ke dalam Chaos Yuan Fei. Sungguh luar biasa bahwa Chaos Yuan Fei tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap dia tumbuh menjadi seorang pemuda tampan, sangat mirip dengan Yang Chen, tetapi dengan beberapa perbedaan. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat sangat mirip dengan Kaisar Barbar, hampir persis sama, bahkan temperamennya pun mirip. Chaos Yuan Fei berdiri, mengulurkan tangan dan meraih tombak ilahi Desolate Sky yang melayang ke samping, dan momentum mengerikan meledak, seolah-olah Kaisar Barbar telah dibangkitkan. Tubuh yang kuat, hukum yang kuat, kekuatan yang kuat Chaos Yuan Fei berbicara, dengan kegembiraan yang melampaui kata-kata. Mata Yang Chen tertuju pada Chaos Yuan Fei, dan banyak informasi yang diumpankan kembali, memberinya pemahaman yang sangat jelas tentang Chaos Yuan Fei. Pada tahap ini, Chaos Yuan Fei jauh lebih kuat daripada tubuh aslinya, lebih kuat dalam semua aspek, tetapi jiwa bumi Yuan Shen-nya belum terlalu kuat, dan kekuatan yang dapat dia gunakan terbatas. Jika dia bisa dengan sempurna mengendalikan kekuatan Chaos Yuan Fei, dia akan mampu bersaing dengan orang kuat di level Raja Suci.
Saat jiwa bumi Yuan Shen mengambil alih Chaos Yuan Fei menjadi inkarnasi eksternal keduanya. Ia dapat hidup secara mandiri dan berlatih secara mandiri. Jika menerobos, itu juga dapat mengarah pada terobosan tubuh asli dan tubuh aslinya. Inkarnasi jiwa surga. Selain itu, Chaos Yuan Fei lebih cocok untuk menggunakan tombak ilahi Desolate Heaven daripada dia, tetapi tidak perlu menghususkan diri dalam menyempurnakan senjatanya. Saat aku menyempurnakan Chaos Yuan Fei lagi, aku bisa menerobos ke alam suci, bisik Yang Chen, dan cahaya ilahi yang aneh mengelilingi Chaos Yuan Fei dengan tangannya. Menurutnya, Chaos Yuan Fei masih belum sempurna, ia ingin mengintegrasikan beberapa ciri khasnya ke dalam Chaos Yuan Fei agar lebih bertenaga. Energi kekacauan yang agung melonjak dan segera menelan Yang Chen dan Chaos Yuan Fei. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang terjadi di dalamnya. Singa emas menjaga sampingnya, dengan cahaya keemasan bersinar di matanya, secara diam-diam. Perhatikan baik-baik. Setelah menunggu ratusan miliar tahun, akhirnya menunggu penerus Kaisar Barbar, menantikan kebangkitan Yang Chen, menjadi tak terkalahkan, membalas Kaisar Barbar dan membunuh semua dewa kegelapan. Di dunia luar, Mu Yu dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Sekarang ruang lipat telah hilang, mustahil bagi mereka untuk masuk dan menemui Yang Chen. Sederhananya, mengandalkan King Ye dan Sue Sahu untuk memastikan Yang Chen masih hidup membuat mereka merasa sedikit lega. Tapi selama mereka tidak melihat Yang Chen keluar, mereka tidak bisa melepaskan kekhawatiran mereka. Adik laki-laki datang ke sini untuk mencari semacam rahasia. Kurasa dia belum menemukannya sekarang. Aku hanya berharap dia bisa segera keluar, Mu Yu berspekulasi. Tuan akan selamat dan sehat, kita hanya perlu menunggu di sini. Spitiansi sangat percaya diri pada Yang Chen. Pelaku kejahatan tiada taraf seperti Yang Chen, yang diberkati dengan kekayaan besar, pasti akan disukai oleh surga, bagaimana dia bisa binasa begitu mudah. Mari kita bersembunyi dulu agar tidak menjadi sasaran sesuatu yang menakutkan, saran Mu Yu. Tak satu pun dari mereka yang keberatan dengan hal ini, dan segera bersembunyi di kehampaan, memperhatikan gerakan di sekitarnya. Pegunungan ini tidak sederhana. Ada banyak binatang buas yang tidak aktif. Setelah diperingatkan, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya. Lebih penting lagi, sekarang klan Dewa Kegelapan telah menemukan tempat ini, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan mengirim orang kuat lainnya ke sini, jadi sebaiknya mereka berhati-hati. Di ruang yang kacau, asal-usul Yang Chen sendiri dan asal-usul Chaos Yuan Fei berpadu satu sama lain, dan keduanya mendapat manfaat besar. Setelah dia merasa semuanya sudah siap, dia mulai menerobos, setelah sekian lama menekannya, tibalah waktunya untuk menerobos. Sebelumnya, Mu Yu dan yang lainnya membuat terobosan di dunia inti Xuan Huangbang, dan bencana mereka diselesaikan oleh Xuan Huangbang, yang memungkinkan mereka untuk dipromosikan ke alam suci dengan lancar dan menstabilkan kultivasi mereka. Sekarang dia telah membuat terobosan dalam ruang misterius yang kacau, saya bertanya-tanya apakah bencana akan datang. Tentu saja dia tidak takut dengan malapetaka. Dengan kekuatannya saat ini, betapapun kuatnya bencana suci, tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Dan sebagai pelindung, keinginan asli alam Xuan Huang tidak dapat mempermalukannya dan hanya akan memberinya berbagai kemudahan. Baginya, terobosan adalah hal yang biasa, tanpa ada kendala. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1562 Kelahiran Kembali dan Kembali. Klik, pada saat tertentu, belenggu tertentu yang ada di tubuh Yang Chen rusak, dan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Yang Chen sendiri sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam, dengan liar melahap energi kekacauan di sekitarnya. Esensi kekacauan yang agung terus meningkatkan kekuatannya sendiri, menyebabkan dunia batin meluas dan mengembangkan dunia langit dan bumi. Pohon hukum tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, menjadi semakin seperti pohon dunia di dunia inti Xuan Huangbang, menopang dunia batin yang besar, hukum yang tak terhitung jumlahnya meluas dan menutupi seluruh dunia batin, membuat dunia batin menjadi sangat stabil. Tiga tanda aneh muncul, menjadi semakin padat, terbungkus dalam esensi kekacauan yang agung. Aku akhirnya berhasil menembus alam suci, dan Sui Yi, Si Jue, dan Ratu Laut Darah semuanya bisa terlahir kembali. Hati Yang Chen penuh dengan kegembiraan. Dia sudah lama menunggu hari ini. Sebentar lagi, dia akan memiliki 3 asisten yang kuat, dan mantan rekannya yang bertarung berdampingan akan kembali. Hal ini membuatnya lebih bersemangat dan bahagia daripada mendapatkan Chaos Yuan Fei.
Dengan banyaknya energi kekacauan yang ditinggalkan oleh Kaisar Barbar, dia pasti akan menciptakan tubuh paling sempurna untuk Yue, si Jue, dan Ratu Laut Darah, menjadikan mereka 10 atau 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan tubuh ketiga orang itu, dan jiwa mereka sangat cocok dengan tubuh mereka. Mengandalkan keajaiban Tong Xin Jue, ketiganya telah mencapai berbagai kondisi yang telah dicapainya, termasuk pengudusan fisik dan keabadian sempurna. Yang berbeda darinya adalah mereka bertiga kini mengembangkan jalan suci, jiwa dan raga mereka menyatu, sama seperti kultivator barbar lainnya. Untuk pertama kalinya, ia menyampaikan banyak informasi kepada ketiga orang tersebut agar mereka dapat memahami situasi saat ini. Tuan, saya tidak menyangka kita semua memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Alam Xuan Huang benar-benar tempat yang bagus. Setelah mencerna banyak informasi, si Bu tidak bisa menahan tawa. Mengikuti sang master memang merupakan pilihan paling tepat yang pernah saya buat, kata Ratu Laut Darah dengan emosi. Mata Yue berbinar-binar, dan dia berkata dengan suara dingin, kakak senior, dimanapun kamu berada, aku akan bertarung berdampingan denganmu. Yang Chen tertawa, melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa senjata ajaib, berkata, ini adalah senjata yang aku persiapkan untukmu. Senjata itu persis sama dengan yang dulu, tapi lebih kuat. Yue mengulurkan tangannya. Dia memegang pedang panjang berdarah, yang berisi niat membunuh yang sangat menakutkan, yang sangat konsisten dengan dirinya sendiri. Ratu Laut Darah mengambil alih genangan darah, yang luasnya hanya 1 kaki persegi, sebenarnya berisi alam semesta, dan ada gelombang darah di dalamnya, yang bahkan lebih baik daripada genangan darah yang dibentuk oleh lautan darah miliknya. Dikontrol sebelumnya. Sedangkan untuk 10 Jue, saya dapat lebih banyak lagi. Sama seperti sebelumnya, total ada 10 harta karun, masing-masing berisi senjata ajaib yang dapat dikoordinasikan dengan sempurna. Itu adalah seperangkat senjata ajaib dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Saya merasakan kekuatan yang kuat. Dengan kekuatan saya saat ini, saya dapat dengan mudah membunuh leluhur jahat kegelapan. Si Jue tampak bersemangat. Yang Chen mendengus dingin, leluhur jahat kegelapan hanyalah iblis sejati biasa dari klan iblis kegelapan. Dia memiliki beberapa bakat dan metode klan iblis kegelapan, tapi dia mengaku sebagai leluhurnya. Jika orang kuat iblis kegelapan lainnya klan diizinkan untuk melakukannya. Anda tahu, itu seharusnya sudah ditekan sejak lama. Menyebutkan leluhur jahat kegelapan, Yang Chen tidak bisa tidak memikirkan satu hal. Selama pertempuran yang menentukan, leluhur jahat kegelapan telah berkorban kepada leluhur kegelapan, sehingga mendapatkan berkah kekuatan yang kuat. Meskipun dihancurkan oleh mereka, ia juga meminjam sejumlah kekuatan. Leluhur kegelapan bukanlah orang yang sederhana. Dia adalah nenek moyang dari seluruh klan iblis kegelapan. Dia juga orang paling kuat yang lahir di klan iblis kegelapan di masa lalu. Dia adalah eksistensi terkemuka di antara orang-orang kuat di dunia. Alam Kekaisaran. Menurut legenda, leluhur kegelapan telah lama jatuh, tetapi berbagai tanda menunjukkan bahwa dia masih hidup. Beberapa rahasia tidak diragukan lagi layak untuk dicermati. Tetapi bahkan jika leluhur kegelapan masih hidup, dia seharusnya tidak lagi berada di alam Xuan Huang. Menurut informasi yang dia peroleh sebagai pelindung, tidak ada orang kuat setingkat kaisar di alam Xuan Huang sekarang. Alam tingkat raja telah mencapai batasnya. Adapun apakah akan ada ahli setingkat kaisar di masa depan, itu adalah sulit untuk dikatakan. Alam Xuan Huang saat ini benar-benar tertutup dan terisolasi dari seluruh dunia. Bahkan kaisar klan Dewa Kegelapan yang kuat tidak dapat dengan mudah turun ke inkarnasi. Adapun untuk secara paksa menerobos ke alam Xuan Huang, itu akan menjadi lebih sulit. Yang Chen sekarang hanya berharap klan Dewa Kegelapan tidak terlalu memperhatikan alam Xuan Huang dan memberi alam Xuan Huang lebih banyak waktu untuk bernapas dan melancarkan serangan balik jadi. Apa yang dikatakan Raja Darah saat itu seharusnya benar. Klan Dewa Kegelapan mengirim orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang banyak dunia besar, dan dunia Xuan Huang hanyalah target kecil di antara mereka. Jika bukan karena ini, alam Xuan Huang akan direbut dan dihancurkan oleh pasukan klan Dewa Kegelapan. Tidak butuh waktu lama hingga semua energi kekacauan menghilang tanpa jejak, semuanya memasuki dunia batin Yang Chen, Yue, si Jue dan Ratu Laut Darah, menjadi sumber daya penting untuk kultivasi mereka di masa depan. Boom! Tiba-tiba, guntur yang mengerikan muncul, menyerang keempat orang itu.
Tidak ada keraguan bahwa ini adalah datangnya bencana suci. Kesengsaraan suci bukan untuk melenyapkan mereka, tetapi untuk membantu mereka mengkonsolidasikan kultivasi mereka dan melemahkan tubuh dan jiwa mereka. Dengan kekuatan mereka berempat, mereka secara alami tidak takut akan kesengsaraan suci. Mereka berempat berdiri diam, membiarkan guntur membombardir tubuh mereka. Tidak lama kemudian, keempat orang itu selamat dan sehat selama kesengsaraan suci, aura mereka sedikit meningkat, dan tubuh mereka menjadi lebih kuat. Selamat, Tuan Muda, karena telah menerobos ke alam suci, kata singa emas, terlihat sangat bersemangat. Pada saat yang sama, matanya juga beralih ke tiga orang di Yue. Dengan matanya, secara alami ia dapat melihat bahwa ketiga orang itu luar biasa, dan mau tidak mau merasa sedikit ketakutan. Ia penasaran di mana tiga orang berasal. Yang Chen secara alami memperhatikan tatapan singa emas itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memperkenalkannya sambil tersenyum. Senior, ketiganya adalah mitra terdekat saya. Mereka akan hidup dan mati bersama saya. Saya meminta senior untuk memberi mereka lebih banyak bimbingan di masa depan. Senior Yue dan mereka bertiga membungkuk dan memberi hormat. Mereka semua sudah mengetahui identitas singa emas, dan juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dia telah bertempur dalam pertempuran berdarah dengan klan Dewa Kegelapan dan merupakan senior yang terhormat. Tidak perlu sopan. Alangkah baiknya Tuan Muda saya memiliki Anda sebagai mitra. Saya yakin Anda semua akan menjadi talenta hebat di masa depan. Singa emas sangat optimis dengan mereka bertiga. Senior, saya telah menghabiskan semua kesempatan yang ditinggalkan oleh leluhur saya, tolong kirimkan kami keluar. Pada saat ini, Yang Chen berbicara. Singa emas mengangguk, tentu saja tidak ada masalah. Saya telah tertidur di sini selama ratusan miliar tahun. Sudah waktunya saya keluar. Jika Anda butuh sesuatu, Tuan Muda, tolong beri saya instruksi Anda. Senang sekali senior bisa keluar, mata Yang Chen menunjukkan kegembiraan. Kekuatan singa emas sebanding dengan, atau bahkan lebih baik dari, makhluk teratas dalam daftar Raja Suci. Memiliki orang yang sangat kuat di sisi Anda pasti akan membawa banyak manfaat. Singa emas tidak membuang waktu dan segera menggunakan metodenya untuk memimpin Yang Chen dan yang lainnya keluar dari ruang rahasia ini. Saat berikutnya, beberapa orang muncul di pegunungan di luar. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1563 kembali ke kerajaan Tianlong. Begitu dia keluar, ekspresi Yang Chen berubah. Tidak jauh dari situ, Mu Yu dan yang lainnya bertarung sengit dengan beberapa binatang buas, dan situasinya sangat tidak menguntungkan. Tanpa dia harus berbicara, singa emas itu mengambil tindakan, membuka mulutnya, dan menelan binatang buas yang kuat itu ke dalam perutnya. Binatang buas itu sangat kuat, tetapi di mata singa emas, mereka hanyalah makanan darah. Adik laki-laki, kamu akhirnya keluar. Kamu membuatku khawatir sampai mati. Melihat Yang Chen, Mu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan, apakah Anda sudah menerobos ke alam suci? Li Tianxi menunjukkan ekspresi terkejut. Yang Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ini benar-benar sebuah terobosan. Maaf telah membuatmu khawatir. Minumlah ramuan penyembuh dulu. Mereka berempat tidak menolak, masing-masing meminum pil dan meminumnya. Untungnya, Yang Chen keluar tepat waktu, jika tidak mereka akan mendapat masalah besar, dan mereka harus berganti kulit bahkan jika mereka tidak mati. Adik laki-laki, siapa mereka? Mu Yu memandang Yue dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini senior Jin Wang, salah satu tetua saya. Ini Yue, adik perempuan saya. Ini si Jue, dan ini adalah Ratu Laut Darah, mereka semua adalah orang-orang terdekat saya. Yu tersenyum dan memperkenalkan beberapa orang di sekitarnya. Raja Emas adalah singa emas. Tidak salah jika dikatakan bahwa dia adalah yang lebih tua, lagi pula dia pernah mengikuti Kaisar Barbar dan paling dipercaya oleh Kaisar Barbar. Saya telah bertemu Raja Jin Senior Mu Yu dan 4 lainnya melangkah maju dan membungkuk memberi hormat. Karena dia adalah tetua Yang Chen, dia secara alami adalah tetua mereka. Beraninya mereka mengabaikannya. Dan mereka semua dapat melihat bahwa Raja Emas Senior ini sangat luar biasa. Tekanan kecil yang dia pancarkan secara tidak terlihat membuat mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Harimau berdarah itu langsung sujud di tanah, itu adalah binatang buas, dan persepsi seperti ini adalah yang paling akut. Raja Jin mengangguk sedikit,
dengan senyuman di matanya, dan dia mengagumi Mu Yu dan yang lainnya. Setelah berbasa-basi, Raja Jin membawa Yang Chen dan yang lainnya dan bergegas menuju hutan belantara perbatasan Siling. Yang Chen sudah punya rencana apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah sekian lama meninggalkan kerajaan Tianlong, sudah waktunya dia kembali dan melihat-lihat, dan juga membuat beberapa persiapan untuk menikahi Feng Yuxiu. Dengan kekuatan Raja Jin, tidak sulit untuk membawa mereka kembali ke kerajaan Tianlong, dan hanya membutuhkan waktu yang singkat. Sekelompok orang langsung memasuki ibu kota kerajaan Tianlong, dan metode pertahanannya. Formasi tersebut tidak berpengaruh sama sekali dan tidak dapat menghentikan langkahnya. Wajar jika dipikir-pikir. Formasi pertahanan ini awalnya diatur oleh Yang Chen. Meskipun cukup canggih, bagaimana bisa menghentikan Raja Jin yang kuat? Setelah menyadari pergerakan aneh dari formasi pertahanan, sekelompok orang kuat dari kerajaan Tianlong segera disiagakan dan dengan cepat berkumpul. Ayah mertua, tidak perlu panik, aku kembali. Yang Chen tersenyum dan menyapa Tian Chen yang terkejut. Yuer, kamu akhirnya kembali. Melihat Yang Chen, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Tian Chen. Sambil berbicara, dia memeluk Yang Chen. Dia 100% puas dengan Yang Chen sebagai menantunya dan memperlakukannya sepenuhnya seperti putranya sendiri. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, tingkat kultivasi Tian Chen telah meningkat pesat, terutama dengan bantuan waktu kerajaan dewa untuk mempercepat kultivasinya, yang membuatnya mencapai puncak alam suci secara tiba-tiba. Dia selalu menjadi orang terkuat di kerajaan Tianlong, dan kuat di segala arah, menjadikannya wilayah kerajaan Tianlong terus berkembang. Saudaraku, kamu kembali. Bei Chen Yuan melintas, matanya penuh kejutan. Berkat upaya Yang Chen untuk mengolahnya dengan banyak sumber daya, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, kultivasinya kini telah mencapai puncak alam kuasi suci. Selama ada kesempatan, dia dapat menerobos ke alam suci. Murid memberi penghormatan kepada guru. Beberapa sosok muncul dan memberi hormat pada Yang Chen dengan hormat. Para pengunjung tidak lain adalah murid yang diterima Yang Chen. Yun Ji, Sue Zining dan Yun Fan semuanya ada di sana. Mereka bertiga sekarang berada di puncak alam kuasi sakral, dan tidak jauh dari menerobos ke alam suci. Di antara ketiganya, kultivasi Yun Fan adalah yang paling mendalam, dan auranya paling kental, memberi orang perasaan kedalaman yang tak terduga. Tubuh suci Xuan Huang. Melihat Yun Fan, mata Raja Jin tiba-tiba bersinar karena terkejut. Mu Yu dan Spi Tianxi juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Yang Chen akan benar-benar menerima penjahat tak tertandingi dengan tubuh suci hitam dan kuning sebagai muridnya. Dari sudut pandang mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa Yun Fan sangat kuat. Dia pasti telah mengembangkan alam kecil, dan dia pasti telah menguasai bidang terlarang. Jika mereka berdua berada di alam kuasi suci, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Yun Fan, maaf. Tampaknya Anda telah berkultivasi dengan serius selama bertahun-tahun dan tidak diabaikan. Saya sangat senang bahwa saya akan menjadi master. Ketika Anda menetap, saya akan memeriksa hasil kultivasi Anda. Wajah Yang Chen penuh dengan tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak senang bisa menyerahkan beberapa murid yang luar biasa? Alasan. Meskipun tubuh aslinya telah meninggalkan kerajaan Tianlong selama bertahun-tahun, inkarnasi jiwa surgawinya selalu berada di kerajaan Tianlong, mengumpulkan kekayaan nasional yang besar, dan secara alami membimbing Yun Fan dan orang lain dalam kultivasi mereka. Tuan, Anda akhirnya kembali. Saya sangat merindukanmu. Yang Bao muncul dan menunggangi punggung Zhenjian. Tingginya bertambah lagi, mencapai 2 kaki. Bahkan di antara orang barbar, hal ini sangat jarang terjadi. Lagi pula, ini bukan disebabkan oleh penggunaan kekuatan magis apapun, tetapi tinggi badannya yang sebenarnya. Tubuh setengah kacau Raja Jin menunjukkan warna anehnya lagi. Sekilas ia dapat mengetahui apa yang istimewa dari Yang Bao, dan melihat energi kekacauan agung yang tidak aktif di tubuh Yang Bao. Meskipun itu bukan tubuh yang benar-benar kacau, ia tidak jauh darinya, dan dapat dianggap sebagai semi tubuh kacau. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengerti bahwa Yang Bao pasti telah kembali ke leluhurnya dan membangkitkan kekuatan darah leluhurnya yang liar. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa ciri tubuh yang kacau. Fisiknya jauh lebih kuat daripada fisik khusus biasa. Dan dibandingkan dengan yang langka itu, dengan perawakan yang istimewa, dia tidak kalah murah hati, atau bahkan lebih. Di luar dugaan, di antara keturunan majikannya,
tidak hanya akan muncul tubuh semrawut yang nyata, tetapi juga tubuh semi-semrawut. Hal ini sungguh mengejutkannya. Silsilah majikannya pasti bisa bangkit dan berkembang di dunia istimewa ini. Pancaran dunia. Melihat Yang Bao ingin memeluknya, Yang Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa berkata-kata, "Kepalamu semakin tinggi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah kamu makan." Yang Bao berkata tanpa daya, "Saya belum makan apapun. Entah bagaimana, tubuh saya terus berkembang. Dan saya merasa ini belum mencapai batas saya, dan saya akan tumbuh lebih tinggi lagi di masa depan." Tumbuhlah, tidak ada salahnya tumbuh lebih tinggi. Semakin tinggi Anda tumbuh, semakin kuat Anda. Sekarang saya akan mengajari Anda metode rahasia pemurnian tubuh yang dapat membantu Anda mengembangkan tubuh abadi sejati. Saat dia berbicara, Yang Chen He mengerahkan pikiran spiritualnya dan memberikan metode rahasia kepada Yang Bao. Yang Bao dengan cepat mencerna metode rahasianya, dan tidak bisa menahan kegembiraan di matanya, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda, metode rahasia ini sangat cocok untuk latihan saya." Yang Chen tersenyum tipis, membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu aneh dengan warna kacau, dan berkata, "Ini terkondensasi dari sejumlah besar esensi kekacauan. Ini dapat membantu Anda dalam kultivasi dan membuat kekuatan garis keturunan Anda menjadi lebih besar. Terstimulasi secara menyeluruh. Berlatihlah dengan baik. Menerobos ke alam suci sesegera mungkin. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya secara langsung." Yang Bao mengambil batu aneh itu dan mengangguk dengan berat, "Baiklah, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Tuan Muda." N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1564 Raja Lembu Surgawi. "Tungganganmu cukup bagus, itu sebenarnya binatang Dewa Muyu," berkata, matanya tertuju pada Zhen Fang. Yang Bao menyeringai dan berkata, "Sebenarnya, pada awalnya saya tidak tahu bahwa itu adalah binatang dewa, jadi saya berpikir untuk memburunya untuk mengisi perut saya. Setelah bertarung dengan baik dengannya, dia mengenali saya sebagai tuannya, jadi saya tidak jangan memakannya." Mendengar ini, Mu Yu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan tertegun. Dia hampir memakan binatang dewa dengan potensi pertumbuhan yang besar. Ini terlalu ganas. Setelah beberapa saat, dia sadar, mengacungkan jempol pada Yang Bao, dan berkata, "Kamu luar biasa, saya harus mengagumimu. Kakak, sepertinya kamu belum memiliki tunggangan, kenapa aku tidak memberimu satu pun?" Yang Chen berkata sambil tersenyum. "Oke, tapi aku tidak ingin yang terlalu biasa." Mu Yu tiba-tiba tampak penuh harap. Yang Chen tertawa, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakanmu. Apa pendapatmu tentang Suan Ni ini?" Saat berbicara, Yang Chen memanggil seekor kuda suci bernama Suan Ni. Saat dibelinya Suan Ni ini, ia sudah sekarat. Namun setelah dirawat dengan cermat, ia tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi sangat sakti. Lagi pula, gambar pengendalian hewan sangat cocok untuk kelangsungan hidup burung langka dan hewan eksotik. Penguasa surgawi yang mengendalikan binatang pernah membangkitkan Suan Ni yang kuat di dalamnya. "Suan Ni, ini adalah spesies alien kuno. Di mana kamu mendapatkannya?" Mu Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Pendapatan tak terduga, meski belum menembus alam suci, potensi pertumbuhannya sendiri masih besar. Menerobos alam suci hanya tinggal menunggu waktu. Yang Chen menyentuh kepala Suan Ni dan tersenyum. Dia secara alami memberikan Suan Ni kepada Mu Yu sebagai tunggangan setelah mempertimbangkan dengan cermat. Garis keturunan asli kultivator Mu Yu adalah darah Phoenix, jadi yang paling cocok secara alami adalah burung dan hewan langka dengan atribut api, dan Suan Ni sangat cocok. Tentu saja burung api yang bermutasi juga merupakan pilihan yang baik, tapi jelas jauh lebih buruk dari Suan Ni. Dia selalu murah hati, jadi tentu saja dia harus memberikan yang terbaik. Faktanya, dia sudah berencana untuk memberikan semua burung dan hewan langka yang dia pelihara untuk meningkatkan kekuatan orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan berencana untuk mengirimkan gambar pengendalian binatang dan melatih master pengendalian binatang untuk bertanggung jawab menjinakkan binatang buas. Dan dia sudah memikirkan kandidatnya, dan itu adalah Bei Chenyuan, karena dia menemukan bahwa Bei Chenyuan sangat berbakat dalam pengendalian binatang, setidaknya jauh lebih tinggi darinya. Dengan gambar pengendalian binatang, untuk itu. Dengan kata lain, niscaya akan menjadi lebih kuat lagi. Sambil berpikir, dia memanggil semua burung langka dan binatang eksotis di peta penjinakan binatang, dan segera menyerahkan peta penjinakan binatang itu kepada Bei Chenyuan. Bei Chenyuan tidak menolak, dan menerimanya tanpa ragu-ragu,
karena Yang Chen telah setuju dengannya, dan dia bersedia mempelajari cara mengendalikan binatang dan memanfaatkan gambaran mengendalikan binatang dengan baik. Suamiku, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Tianling terdengar saat ini. Yang Chen menoleh dan melihat Tianling berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu datang tepat pada waktunya, aku baru saja akan membagikan burung dan hewan langka yang telah aku taklukkan, jadi aku akan memberikan serangga unicorn bersayap emas ini kepadamu, masih tertinggal. Terima kasih, suamiku, Tianling menerimanya dengan senang hati. Dia mempraktikkan ilmu sihir dan gu, dan serangga kilin bersayap emas sangat berguna baginya. Dia telah mencari serangga aneh yang cocok untuk menjadi serangga gu kelahirannya. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia akan mengkultivasikannya menggunakan metode rahasia, tetapi dalam hal ini dibutuhkan banyak waktu dan sumber daya, tetapi sekarang kita memiliki serangga unicorn bersayap emas, hal itu tidak perlu terlalu merepotkan. King Ye, kamu bisa mengikuti saudara keduaku mulai sekarang dan membantunya mengurus peta pengendalian binatang. Yang Chen membuka mulutnya dan memerintahkan ular kecil itu, yang panjangnya hanya 3 kaki. Ya, Tuan. King Ye tidak membantah dan sepenuhnya mematuhi pengaturan Yang Chen. Segera setelah itu, Yang Chen membagikan burung dan hewan langka lainnya. Harimau iblis darah diberikan kepada Yue Suei, burung berkobar diberikan kepada Sue Zining, naga bumi diberikan kepada guru bumi jenius dari kerajaan Tianlong, dan untuk kera naga es Suan, dia menyimpannya untuk Sue Qianxun. Alhasil, yang tersisa di sampingnya hanyalah split Tianxi. Dia bisa memberikan semua burung dan hewan langka lainnya, tapi dia tidak bisa memberikan Tianxi. Apalagi dengan karakter split Tianxi, mustahil baginya untuk menerima master lain. Di antara generasi muda jenius yang jahat, dia mungkin satu-satunya yang bisa membuat split Tianxi menyerah sepenuhnya. Tentu saja, dia masih memiliki telur binatang aneh yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Dia sebelumnya telah menyerap sejumlah besar energi kacau di ruang misterius itu dan hendak keluar dari cangkangnya. Sekarang dia telah membawanya ke dalam dunia. Belum tahukah kamu jenis burung dan hewan langka apa saja yang ada di dalamnya? Tapi kalau dipikir-pikir, itu seharusnya tidak biasa, lagi pula tuannya berkata bahwa makhluk di dalam telur bisa sangat membantunya. Kembalinya Yang Chen bisa digambarkan sebagai kegembiraan yang luar biasa. Tian Chen secara khusus mengadakan perjamuan besar di istana. Setiap orang yang dekat dengan Yang Chen adalah semua orang hadir, bahkan Sue Qianxun dan Sui Qilin Laner bergegas dari lapangan es jauh di utara melalui susunan teleportasi luar angkasa. Kerajaan Tianlong saat ini bisa dikatakan penuh dengan bakat, dan kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali didirikan. Belum lagi yang lainnya, setidaknya jumlah kultivator semu telah meningkat drastis, baik yang lahir di dalam negeri maupun yang direkrut. Melihat kerajaan Tianlong semakin kuat dari hari ke hari, semakin banyak orang berkuasa yang memilih datang berlindung bersama mereka, bahkan beberapa negara bahkan langsung memilih untuk menyerah kepada kerajaan Tianlong. Perkembangan kerajaan Tianlong bisa dikatakan lancar, jika terus berkembang bukan tidak mungkin bisa menjadi negara kuat di alam siling. Apalagi sekarang Raja Jin telah mengikuti Yang Chen ke kerajaan Tianlong, dengan raja-raja sebagai penanggung jawabnya, tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Maaf semuanya, saya terlambat saat jamuan makan sedang berlangsung, sesosok tubuh memasuki aula istana. Ini adalah orang suci dengan aura yang sangat kuat, dan dia adalah yang terkuat di antara banyak orang kuat yang berlindung di kerajaan Tianlong. Karena kekuatannya yang besar dan kontribusinya yang besar terhadap kerajaan Tianlong, ia langsung diangkat menjadi raja, Raja Tianyu. Alasan dari gelar ini adalah karena dia memiliki tunggangan yang kuat, binatang suci berbentuk banteng. Hah! Saat dia melihat Raja Tianyu, ekspresi Yang Chen sedikit berubah. Adik laki-laki, dia dari klan Dewa Kegelapan Mu Yu berkata dalam sebuah pesan. Yah, itu memang klan Dewa Kegelapan. Aku benar-benar tidak menyangka klan Dewa Kegelapan benar-benar mengintai di kerajaan Tianlong. Yang Chen cukup terkejut. Haruskah kita mengambil tindakan untuk menekannya? Mu Yu bertanya melalui pesan suara. Tidak untuk saat ini, mari kita pelihara dia dulu. Aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan klan Dewa Kegelapan, dan kemudian aku bisa memancing ikan besar dalam jangka panjang. Yang Chen tiba-tiba punya rencana di benaknya. Setelah menerima pesannya, Mu Yu dan yang lainnya menekan suara mereka dan tetap tenang.
Untungnya, Raja Jin tidak menghadiri perjamuan tersebut, jadi dia bisa menyembunyikan dirinya dan memberikan kejutan besar kepada klan Dewa Kegelapan. Pangeran mertua, saya sudah lama mendengar namanya, tetapi hari ini saya akhirnya bertemu dengannya. Raja Tianyu datang dan membungkukkan tangannya kepada Yang Chen. Yang Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum, mengkhawatirkan pangeran membuat Yang Chen sangat tidak nyaman. Yang mulia, kata-kata Anda serius. Jarang sekali Anda kembali. Tidak peduli apa, saya harus datang dan menemui Anda. Raja Tianyu merendahkan dirinya sangat rendah dan berkata dengan sopan kepada Yang Yuna. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1565 Masa depan mengkhawatirkan. Saat berikutnya, Raja Tianyu mengeluarkan sebuah kotak brokat dan berkata, ini adalah bagian dari hatiku, dan aku meminta permaisuri untuk menerimanya apapun yang terjadi. Sambil berbicara, dia membuka kotak brokat dan memperlihatkan isinya. Kilatan cahaya melintas di mata Yang Chen, dan dia terkejut, karena apa yang diberikan Raja Tianyu kepadanya sebenarnya adalah bagian berharga dari Chaos Essence, yang jauh lebih langka daripada Earth Essence Crystal. Esensi kekacauan sangat langka dan dapat disebut harta langka di dunia. Mereka paling cocok untuk membantu dalam kultivasi. Hanya urat bumi bagian atas yang dapat membiarkan sejumlah kecil esensi kekacauan. Jika tidak, mereka hanya dapat diperoleh dari kekacauan. Tertelan. Satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyerap esensi kekacauan dari kekacauan adalah mereka yang berada di tingkat Kaisar Suci, atau Raja Suci terhebat yang telah memahami rahasia alam Kaisar Suci. Di alam Xuan Huang saat ini, bahkan sulit bagi seorang suci untuk melakukan kontak dengan esensi kekacauan. Hanya ketika Yang Chen menantang monster dan penyihir di daftar kuasi suci, dia kadang-kadang bisa mendapatkan hadiah berupa potongan kecil Chaos Essence. Baru setelah dia mendapatkan Taskian Kun yang ditinggalkan oleh leluhur Kaisar Barbar, dia melihat sejumlah besar esensi kekacauan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu pasti telah diserap dari kekacauan oleh nenek moyang Kaisar Barbar dengan susah payah. Banyak pemikiran dengan cepat terlintas di benaknya. Yang Chen mengulurkan tangan untuk mengambil kotak brokat dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, Yang Mulia. Jika orang lain memberikan hadiah semahal itu, dia mungkin masih ragu, tapi karena itu diberikan oleh klan Dewa Kegelapan, itu masalah lain. Dia tidak takut dengan manipulasi pihak lain dalam Chaos Yuanjing, dan bukanlah tugas yang mudah untuk berkomplot melawannya. Dengan pedang ilahi langit gelap, dia tidak takut dengan cara apapun dari klan Dewa Kegelapan. Melihat dia menerimanya, senyuman khusus muncul di mata Raja Tianyu tanpa jejak, dia pikir dia telah menyembunyikannya dengan baik, tetapi dia tidak tahu bahwa itu telah dilihat olehnya. Dari sini, dia dapat menyimpulkan bahwa pasti ada yang salah dengan Chaos Essence ini, dan pihak lain tidak memiliki niat baik. Menurutnya, pihak lain mungkin mengetahui identitas aslinya dan mengetahui bahwa dia adalah Tian Huang, jadi dia ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Perjamuan berlangsung lama, dan orang-orang terus berdatangan untuk melamar Yang Chen, suasananya sangat harmonis. Setelah perjamuan selesai, Yang Chen kembali ke istananya dan mengeluarkan Chaos Essence yang diberikan oleh Raja Tianyu. Benar saja, esensi kekacauan ini mengandung kekuatan suci kegelapan. Begitu orang biasa menyerapnya ke dalam tubuh, mereka akan diserang gerhana dan menjadi gila. Setelah diperiksa dengan cermat, wajah Yang Chen menjadi dingin. Dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan kegelapan, sekuat Dewa Bulan, apalagi manusia biasa. Selain itu, ia menemukan bahwa kekuatan suci gelap yang terkandung dalam esensi kekacauan tidaklah sederhana. Kekuatan itu bukan milik Raja Banteng Surgawi, melainkan milik kultivator klan Dewa Kegelapan yang kuat. Kekuatan korosifnya lebih kuat dan para kultivator biasa sama sekali tidak memiliki perlawanan. Kuat. Sepertinya aku benar-benar menjadi sasaran klan Dewa Kegelapan. Jika kamu ingin menyingkirkanku tanpa ada yang menyadarinya, kamu meremehkanku. Yang Chen mendengus dingin, dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Dengan sedikit keterampilan, dia mengupas kekuatan suci gelap yang tersembunyi di Chaos Essence, dan kemudian menelannya secara langsung. Kekuatan suci kegelapan dari klan Dewa Kegelapan tingkat suci agung tidak perlu menggunakan pedang ilahi langit gelap sama sekali, dia sepenuhnya mampu menelan dan memurnikannya. Dalam hal kekuatan garis keturunan Dewa Kegelapan, dia jauh lebih kuat dari kebanyakan Dewa Kegelapan. Diam-diam, dia mengirimkan Chaos Yuan Fei untuk diam-diam memantau Raja Banteng hari itu.
Yang paling dia harapkan sekarang adalah Raja Sapi bisa menghubungi orang-orang kuat klan Dewa Kegelapan hari itu, lalu dia bisa mengikuti petunjuknya dan menemukan sarang klan Dewa Kegelapan dan langsung menidurinya. Sekarang para Dewa Kegelapan telah menjangkau kerajaan Tianlong, mereka harus membayar mahal untuk itu. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Tianling masuk saat ini. Bukan apa-apa, lihat saja Chaos Essence ini, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Tianling mendekat, duduk di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, Raja Tianyu sangat murah hati untuk memberimu hadiah yang begitu berharga. Ini cukup murah hati, tapi dia tidak memiliki niat baik. Ada arti berbeda dalam kata-kata Yang Chen. Tianling menunjukkan tatapan aneh dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu berkata begitu, suamiku? Yang Chen tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan serius, Linger, aku memberitahumu sesuatu yang penting sekarang. Jangan biarkan orang lain mengetahuinya untuk saat ini. Yah, aku mendengarkanmu, Tianling mengangguk dengan sungguh-sungguh. Segera, Yang Chen menceritakan beberapa hal tentang klan Dewa Kegelapan, dan juga mengungkapkan fakta bahwa Raja Tianyu adalah klan Dewa Kegelapan, membuat Tianling memahami semuanya sekaligus. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, ekspresi Tianling menjadi serius. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa situasi di alam Xuan Huang saat ini begitu rumit, dan dapat dikatakan penuh dengan bahaya. Ternyata alam semesta penuh dengan bahaya, tanpa disangka, memasuki alam Xuan Huang, keadaannya akan semakin parah. Dibandingkan dengan klan Dewa Kegelapan, leluhur jahat kegelapan yang asli bukanlah apa-apa, itu hanya pertarungan kecil. Suamiku, karena klan Dewa Kegelapan mengincarmu, bukankah kamu dalam bahaya? Tianling sangat khawatir. Yang Chen mengulurkan tangannya untuk memeluk Tianling, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya telah mengalami terlalu banyak bahaya, tidak ada yang perlu ditakutkan, jadi bagaimana dengan klan Dewa Kegelapan? Lebih cepat atau nanti, saya akan keluar dari alam Xuan Huang, kitalah yang menjadi penguasa alam Xuan Huang ini. Baiklah, apapun yang ingin kamu lakukan, suamiku, aku akan mendukungmu, kata Tianling lembut. Dalam hidupnya, Yang Chen adalah orang yang paling penting. Dia dulu, sekarang, dan akan tetap ada di masa depan. Dia bisa memberikan segalanya untuk Yang Chen, termasuk nyawanya sendiri. Ngomong-ngomong, suamiku, suku Tianlong memiliki harta karun yang sangat besar yang mungkin belum ditemukan. Saat aku menerobos ke alam suci, aku akan mengeluarkannya. Banyak harta di dalamnya dapat digunakan untuk mengolah banyak harta karun yang kuat. Laki-laki. Tianling berbicara lagi. Oke, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Jika aku punya kesempatan, aku juga bisa menyelesaikan beberapa dendam saat itu. Yang Chen memeluk Tianling lebih erat. Selama Tianling ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Suku Tianlong dulunya sangat kuat, dan merupakan salah satu suku Wuman terkuat di selatan Xinjiang, telah diwarisi sejak lama, dan akumulasinya secara alami sangat kaya. Meskipun suku Tianlong dihancurkan bersama oleh beberapa suku besar lainnya, namun harta karun tersebut tidak jatuh ke tangan suku-suku besar tersebut, kekuatannya telah meningkat pesat. Menurut perkiraan Yang Chen, harta karun suku Tianlong mungkin tidak lebih buruk dari harta peninggalan nenek moyang Kaisar Barbar, dan perlu dikumpulkan kembali. Dalam situasi saat ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan semua sumber daya. Semakin banyak kekuatan yang kita miliki, semakin besar peluang kita untuk bertahan hidup. Dia tahu betul bahwa klan Dewa Kegelapan pasti sedang mengumpulkan kekuatan sekarang. Begitu mereka siap sepenuhnya, mereka akan meledak. Ini akan menjadi bencana yang mengerikan, terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh alam Xuan Huang, dan itu ditakdirkan untuk terjadi. Hilangnya nyawa dan aliran darah. Saat itu, dia tidak bisa mengurus semua orang, jadi dia hanya bisa menemukan cara untuk membuat orang-orang di sekitarnya lebih kuat dan mampu melindungi diri mereka sendiri, sehingga dia bisa berkonsentrasi menghadapi klan Dewa Kegelapan. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1566 Serangga Ilahi Ruang dan Waktu. Di kerajaan ilahi yang besar, area terpisah dibagi, dan Yang Chen duduk dengan tenang di dalamnya. Kerajaan Dewa tempat jiwa surgawi berinkarnasi adalah tempat yang paling cocok untuk retret dan meditasi. Anda tidak perlu khawatir tentang gangguan apapun. Bahkan orang kuat di tingkat Raja Suci tidak dapat memaksa masuk. Lagi pula, segel Kaisar Barbar dikorbankan oleh Kaisar Barbar sendiri, memiliki kekuatan yang besar.
Di depan Yang Chen, ada telur alien yang terbungkus energi kacau, yang persis seperti yang diberikan oleh tuannya. Alasan mengapa dia datang ke kerajaan dewa untuk mundur adalah karena telurnya akan segera menetas. Pada saat ini, telur kecil ini bersinar, dan fluktuasi kehidupan yang kuat menyebar darinya, menandakan bahwa kehidupan di dalamnya tidaklah sederhana. Untuk mempercepat penetasan telur, Yang Chen terus-menerus menyuntikkan esensinya ke dalamnya, yang selanjutnya dapat memperkuat hubungan antara kehidupan di dalam telur dan dirinya sendiri. Klik, akhirnya cangkang telur mengeluarkan bunyi retak, dan retakan-retakan kecil muncul silih berganti, dan tak lama kemudian menutupi seluruh tubuh telur dengan rapat. Kemudian cangkang telurnya benar-benar hancur dan berubah menjadi energi kacau, membungkus kehidupan kecil di dalam telur. Kekuatan isap yang kuat muncul dan menelan semua energi kacau dalam sekejap. Yang Chen akhirnya melihat makhluk itu di dalam telur, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Apa yang muncul di depan matanya adalah serangga berwarna kacau yang tampak seperti ulat sutera kecil, namun memiliki sepasang tanduk di kepalanya dan beberapa pasang sayap transparan. Yang mengejutkannya adalah waktu dan ruang di sekitar serangga itu tampak sangat tidak stabil, tampak dekat di depan matanya, namun tampak jauh dan di luar jangkauan. Serangga ilahi ruang dan waktu sebenarnya adalah serangga ilahi ruang dan waktu yang legendaris. Yang Chen sangat terkejut. Dia terkejut, karena ini adalah makhluk kuat yang belum pernah muncul di alam Xuan Huang. Dia dapat mengenalinya karena dia telah memperoleh ingatan dari beberapa orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Makhluk seperti itu ada di klan Dewa Kegelapan, tapi mereka juga sangat langka. Serangga ilahi ruang dan waktu sungguh langka, bisa dikatakan sebagai salah satu makhluk paling aneh di dunia. Ia lahir dengan kemampuan bawaan untuk mengendalikan ruang dan waktu, yang bahkan lebih kuat dari tubuh suci. Ruang dan waktu. Serangga Dewa Ruang Waktu dewasa dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sesuka hati dan pergi kemanapun ia ingin pergi, bahkan dunia besar pun tidak dapat menghentikannya. Tahukah Anda, sangat sulit untuk melintasi dunia besar dan bahkan batas laut, tetapi dengan cacing Dewa Ruang dan Waktu, itu menjadi sangat mudah. Kemampuan klan Dewa Kegelapan untuk menyerang lautan sebenarnya bergantung pada serangga ilahi ruang waktu, mengandalkan lubang cacing ruang waktu yang digali oleh serangga ilahi ruang waktu. Yang Chen benar-benar tidak menyangka bahwa yang ditinggalkan tuannya adalah telur serangga Dewa Ruang Waktu, dan dia tidak tahu dari mana tuannya mendapatkannya. Seperti yang dikatakan tuannya, serangga ilahi ruang waktu memang sangat membantunya, selama dia bisa mengolahnya, dunia yang bisa dia hubungi di masa depan akan lebih luas. Terlebih lagi, dengan bantuan serangga ilahi ruang dan waktu, dia dapat lebih memahami jalan ruang dan waktu, yang tidak diragukan lagi merupakan apa yang dia butuhkan. Sambil berpikir, dia membawa serangga ilahi ruang waktu ke dunia batin, yang masih sangat lemah dan membutuhkan waktu untuk tumbuh. Untungnya, dia sekarang memiliki akses ke sumber daya dalam jumlah besar, jadi dia tidak perlu khawatir tidak bisa mengolah serangga ilahi ruang waktu. Begitu serangga ilahi ruang dan waktu memasuki dunia batin, ia segera mencapai pohon hukum Dao dan mulai membangun sarangnya sendiri. Menurut legenda, sarang serangga ilahi ruang waktu adalah yang paling rumit, dengan lapisan rongga yang tak terhitung jumlahnya, siapapun yang memasukinya akan tersesat. Bagi Yang Chen, dia dapat memperoleh banyak manfaat dengan mengamati serangga Dewa Ruang dan Waktu yang membangun sarangnya, dan hal ini dapat membuatnya memahami makna ruang yang lebih dalam. Guru benar-benar memberi saya hadiah yang berharga. Saya harus memanfaatkannya dengan baik. Yang Chen berkata dengan penuh emosi, dan pada saat yang sama dia sangat berterima kasih kepada tuannya. Bahkan serangga ilahi ruang dan waktu diberikan kepadanya, yang menunjukkan betapa tuannya sangat menghargainya dan benar-benar mempercayakan segalanya kepadanya. Setelah beberapa saat dalam pengasingan, Yang Chen keluar, dia masih memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan dan tidak dapat ditunda, yaitu pergi ke negeri Huqiu untuk menikahi Feng Yuxiu. Setelah menunggu 1000 tahun, dia sebenarnya sudah tidak sabar. Tianling sangat mendukung dia menikahi Feng Yuxiu karena masa lalu mereka sangat mirip. Setelah melakukan beberapa persiapan, dia berangkat ke negeri Bukit Harimau. Sekarang setelah semuanya terjadi, dia tidak lagi takut mengungkapkan identitas aslinya. Di masa lalu, dia khawatir seseorang akan menyerang orang-orang di sekitarnya, tetapi sekarang Raja Jin duduk di kerajaan Tianlong, dia tidak perlu khawatir. Mengendarai Tianxi, Yang Chen muncul di ibu kota kerajaan Huqiu.
Dia datang sendirian dan tidak membawa orang lain bersamanya. Bahkan Yue Shuai, Si Jue dan Ratu Laut Darah tinggal di kerajaan Tianlong. Mundur. Mereka bertiga baru saja terlahir kembali, meski memiliki kekuatan yang besar, namun banyak. Segala sesuatunya masih perlu diadaptasi secara perlahan, agar mereka dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan yang mereka miliki sekarang. Yang lain membantunya mengatur pernikahannya di kerajaan Tianlong, menunggunya mengambil kembali Feng Yuxiu. Segera, Feng Wanli muncul. Dari pertemuan ini saja, Yang Chen merasakan ada yang tidak beres, ekspresi Feng Wanli jelas aneh, seolah ada yang tidak beres. Benar saja, Feng Wanli menyampaikan kabar buruk, surgawi, ada masalah besar. Saya khawatir Anda tidak akan bisa membawa Yuxiu pergi. Mendengar ini, wajah Yang Chen langsung menjadi gelap, apa yang terjadi? Dia mungkin tidak peduli dengan hal lain, tapi jika menyangkut wanita yang dia cintai, dia akan sangat serius. Wajah Feng Wanli juga terlihat sangat jelek, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Pangeran Kerajaan Kuno Taoti memberikan hadiah pertunangan kepada nenek moyang kita untuk menikahi Yuxiu. Negeri Taoti kuno mata Yang Chen memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Bukan hanya karena saya mendengar bahwa Pangeran Kerajaan Taoti kuno ingin menikahi Feng Yuxiu, tetapi juga karena Kerajaan Taoti kuno berselisih darah dengan keluarga yang mereka. Saat ini, dia sudah memiliki pemahaman mendetail tentang sejarah klan Yang. Ketika nenek moyang Kaisar Barbar menyatukan wilayah Barbar Hutan Belantara Timur, meskipun Kerajaan kuno Taoti tunduk secara nama, mereka sebenarnya menolak dan tidak mematuhi perintah sama sekali. Setelah nenek moyang Kaisar Barbar mengalami kecelakaan, Kerajaan kuno Taoti adalah yang pertama mengambil langkah maju, menyebabkan kerajaan besar itu dengan cepat runtuh. Tak hanya itu, Kerajaan kuno Taoti juga dengan panik memburu klan Yang, berusaha membasmi mereka semua. Untuk waktu yang lama, banyak anggota klan yang dibantai oleh Kerajaan kuno Taoti dan hampir musnah. Klan yang berada dalam kondisi yang menyedihkan karena Kerajaan kuno Taoti. Oleh karena itu, permusuhan antara klan Yang dan negara kuno Taoti terlalu dalam dan tidak mungkin untuk didamaikan, hutang darah harus dibayar dengan darah. Untunglah keluarga yang memiliki rejeki yang bertahan lama, meski mengalami musibah besar, namun akhirnya diturunkan dan tidak musnah. Sebagai keturunan klan Yang, hutang darah ini harus dibayar kembali dari Kerajaan kuno Taoti. Namun ia juga memahami bahwa negara kuno Taoti memiliki warisan yang mendalam dan merupakan negara kuno yang kuat yang diwarisi dari zaman kuno. Ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak mudah untuk membalas dendam. Jika tidak memiliki fondasi yang kuat, bagaimana mungkin negara kuno Taoti berani mengambil risiko menyerang keluarga Yang? The Adventures of Yang Chen, Chapter 1567 Marah. Anda harus tahu bahwa keluarga yang pada awalnya sangat kuat. Selain nenek moyang Kaisar Barbar, ada kekuatan besar lainnya, termasuk banyak Raja Suci. Pemberontakan Kerajaan kuno Taoti datang begitu tiba-tiba sehingga keluarga yang tidak menyangka, sehingga mereka menderita kerugian besar sejak awal, yang secara langsung menyebabkan runtuhnya kekaisaran, dan harta yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tangan Kerajaan kuno Taoti. Ada apa denganmu? Melihat Yang Chen terlihat salah, Feng Wanli mau tidak mau bertanya. Yang Chen kembali sadar, menenangkan pikirannya yang rumit, dan bertanya dengan suara yang dalam, kenapa Pangeran Kerajaan kuno Taoti tiba-tiba datang ke Kerajaan Huqiu untuk membuat hadiah pertunangan? Bagaimana sikap nenek moyangmu? Feng Wanli menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu mengapa, tetapi pangeran dari Kerajaan kuno Taoti tiba-tiba datang, membawa banyak hadiah pertunangan yang berharga. Dia memiliki sikap yang sangat keras dan harus menikahi Yuxiu. Dengan kekuatan dari Taoti kuno negara, menurut Anda pilihan apa yang harus diambil nenek moyang kita? Apa yang dia katakan itu benar. Meskipun Kerajaan Huqiu adalah negara terkuat kedua di alam siling, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Kerajaan kuno Taoti. Kerajaan kuno Taoti dapat dengan mudah menghancurkan Kerajaan Huqiu, dan bahkan nenek moyang mereka pun tidak imun. Selain itu, Pangeran Kerajaan Taoti kuno juga membawa obat ajaib langka yang dapat memperpanjang umurnya selama jutaan tahun. Nenek moyang kita rusak parah akibat perubahan besar di dunia dan masa hidup mereka pendek. Obat ajaib ini adalah sangat penting baginya. Feng Wanli menambahkan, Raja Suci Kerajaan Huqiu sebenarnya berumur panjang, dan tingkat kultivasinya lemah.
Dia hanya berada di tahap awal alam Raja Dewa, dan tidak sebaik Raja Suci dengan tingkat kultivasi tingkat lanjut. Oleh karena itu, kehidupan rentangnya benar-benar hilang selama perubahan besar di dunia, dan dia tidak bisa. Obat ajaib yang dapat memperpanjang umur 100 tahun secara alami memiliki godaan yang fatal pada dirinya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa begitu peduli? Tidak peduli betapa enggannya Feng Yuxiu, dia tetap ingin menikahkannya dengan pangeran kerajaan kuno Taoti. Kamu tidak bisa menyalahkan nenek moyang kita untuk ini. Kerajaan kuno Taoti benar-benar terlalu kuat, dan kerajaan Huqiu kita tidak bisa melawannya. Kata-kata Feng Wanli penuh dengan desahan. Dia tahu bahwa Feng Yuxiu dan Tian Huang benar-benar mencintai satu sama lain, dan dia juga berharap Feng Yuxiu bisa bahagia, tetapi dalam hal ini, dia tidak bisa membuat keputusan sama sekali, dan dia tidak berdaya bahkan jika dia ingin membantu. Itu adalah negara kuno Taoti, salah satu negara kuno paling kuat di wilayah hutan belantara timur, dengan fondasi yang menakutkan. Sebuah negara yang dapat memiliki orang kuat setingkat Raja Suci sudah dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Biasanya hanya ada satu atau dua patung. Tapi negara kuno Taoti dikabarkan memiliki 6 orang kuat setingkat Raja Suci, yang telah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, dan kemampuan mereka semuanya menakutkan. Ada berita lain. Raja Suci yang kuat baru-baru ini lahir di kerajaan kuno Taoti, dan dia telah menjadi raja baru kerajaan kuno Taoti. Pangeran yang datang untuk melamar adalah keturunan raja baru ini. Feng Wanli sekali lagi mengungkapkan berita penting. Informasi. Mendengar berita itu, Yang Chen langsung terharu. Kekuatan kerajaan kuno Taoti sudah sangat tirani, tapi sekarang setelah menambahkan Raja Suci, pencegahannya tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Ceritakan padaku beberapa informasi tentang pangeran itu. Yang Chen bergumam. Pangeran itu adalah putra tertua dari raja baru kerajaan Taoti kuno. Kekuatannya hanya di alam suci tingkat ketiga. Kualifikasinya sangat biasa-biasa saja. Dia mengandalkan garis keturunannya yang kuat dan sejumlah besar sumber daya untuk mencapainya. Levelnya saat ini. Namun, dia sangat populer di kalangan Taoti. Dia dicintai oleh raja baru negara kuno, jadi dia sombong dan mendominasi, dan sangat sulit untuk diprovokasi. Feng Wanli berpikir sejenak, dan akhirnya memberi tahu beberapa informasi tentang pangeran rakus dari negara kuno. Dia sebenarnya sangat optimis terhadap Yang Chen, tapi saat ini, dia hanya bisa menasihati Yang Chen untuk mundur ketika kesulitan muncul. Negara kuno Taoti tidak boleh terprovokasi. Betapapun besarnya potensinya, menghadapi kerajaan kuno Taoti ibarat telur yang menabrak batu. Mendengar ini, Yang Chen terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Saya ingin melihat Yuxiu." Feng Wanli menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Bukannya aku tidak ingin kamu bertemu, tapi itu tidak mungkin. Yuxiu sekarang bersama leluhurnya, dan bahkan aku tidak bisa melihatnya. Sepertinya leluhurmu bertekad untuk menikahkan Yuxiu dengan pangeran kerajaan kuno Taoti." Mata Yang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Berani menyentuh wanitanya, niscaya ini menyentuh skala kebalikannya, yang sama sekali tidak bisa ditoleransi. Hei, sekarang semuanya telah mencapai titik tertentu, tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara, itu tidak ada gunanya. Sebaiknya kamu menyerah. Feng Wanli hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana membujuk Yang Chen, jadi dia memilih untuk pergi. Dia tidak bisa lagi ikut campur dalam masalah ini, betapapun sedihnya dia hanya bisa menanggungnya. Lagi pula, meskipun dia ingin menyangkal maksud leluhurnya, dia tidak dapat melakukannya. Di negara Taoti kuno, orang-orang yang membantai klan yang saya di masa lalu ingin mengambil istri saya hari ini. Mereka benar-benar menindas orang lain. Hati Yang Chen dipenuhi amarah yang membara. Dia benar-benar marah kali ini, dan sangat mustahil baginya untuk menyerah. Segera, dia mendengar kabar bahwa pangeran kerajaan kuno Taoti akan datang ke kerajaan Huqiu untuk menikahi Feng Yuxiu dalam waktu dekat, dan tanggal pernikahan telah ditetapkan. Ayo kumpulkan bunganya dulu. Yang Chen tiba-tiba punya rencana di benaknya. Ia segera mengirimkan pesan kepada Raja Jin. Untuk mencapai sesuatu, Raja Jin harus mengambil tindakan. Tidak mungkin. Meskipun dia telah menerobos ke Holy Lord, kekuatannya masih terlalu lemah, dan dia tidak dapat melakukan banyak hal yang ingin dia lakukan. Ambisi serakah dari negara Taoti kuno menghancurkan negara dan negara tuanku. Balas dendam ini harus dibalas. Setelah mengetahui beberapa hal tentang negara Taoti kuno, Raja Jin juga marah. Sejak terluka,
Ia telah tinggal di ruang rahasia itu, menjaga peluang yang ditinggalkan oleh Kaisar Barbar, tidak pernah keluar, jadi tidak tahu apa yang terjadi nanti. Jika dia tahu bahwa klan yang sedang menghadapi bencana, dia akan keluar untuk berperang melawan kerajaan kuno Taoti. Itu wajar untuk membalas dendam, tapi ini belum waktunya. Hari ini, negara kuno Taoti berada pada puncaknya. Kita tidak bisa melawannya. Kita hanya bisa menunggu waktu yang tepat, kata Yang Chen untuk meyakinkannya. Dia tahu bahwa Raja Jin sangat setia kepada leluhur Kaisar Barbar, jadi dia khawatir dia akan secara impulsif pergi ke kerajaan kuno Taoti untuk menyelesaikan masalah. Raja Jin mengangguk, Tuan Muda benar. Kita bisa melunasi hutang ini secara perlahan dengan mereka. Selama Tuan Muda mencapai level Master, tidak akan sulit untuk menghancurkan kerajaan kuno Taoti. Jangan khawatir, akan ada suatu hari mata Yang Chen bersinar dengan ketekunan. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Bahkan jika dunia Xuan Huang dalam bahaya sekarang, dia tetap tidak akan melepaskan kerajaan kuno Taoti. Karena kerajaan kuno Taoti sangat keji, ia menjadi kaki tangan klan Dewa Kegelapan. Dalam sejarah, sebenarnya ada beberapa kerajaan kuat yang menyatukan wilayah hutan belantara timur, namun semuanya dipecah belah oleh kerajaan kuno Taoti. Sebagian besar keluarga kerajaan di kerajaan tersebut juga dibantai oleh kerajaan kuno Taoti. Hanya sedikit dari mereka yang seperti keluarga Yang. Orang yang bisa lolos dari bencana. Dapat dikatakan bahwa kerajaan kuno Taoti adalah negara paling ganas di wilayah hutan belantara timur, dan telah menjadi kaki tangan klan Dewa Kegelapan berkali-kali. Oleh karena itu, dia punya alasan untuk curiga bahwa kerajaan kuno Taoti mungkin telah lama disusupi oleh klan Dewa Kegelapan, jadi itu digunakan oleh klan Dewa Kegelapan berulang kali. Jika ini dikonfirmasi olehnya, maka kerajaan kuno Taoti tidak akan bisa bertahan lagi. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1568 merebut manusia dari mulut harimau. Yang Chen sangat sabar dan berhibernasi di ibu kota kerajaan Hukyu, diam-diam menunggu tim pernikahan dari kerajaan kuno Taoti. Akhirnya, harinya tiba. Sebuah kapal perang besar menerobos kehampaan dan muncul di luar ibu kota kerajaan Hukyu. Ini adalah kapal perang kuno, sangat besar, dan penuh dengan manusia, termasuk banyak orang kuat. Kerajaan kuno Taoti sangat mementingkan pernikahan ini, dan banyak orang suci agung menemani sang pangeran. Kerajaan Hukyu segera menutup formasi pertahanan kota, dan kekuatan kerajaan dewa pun berkumpul. Satu demi satu sosok muncul di udara, semuanya adalah tokoh penting dari kerajaan Hukyu, menyambut kedatangan orang-orang kuat dari kerajaan kuno Taoti dengan penuh antusias. Segera, satu-satunya Raja Suci yang berkuasa di kerajaan Hukyu maju secara langsung dan mengirim Feng Yuxiu, yang mengenakan gaun pengantin, ke kapal perang. Jelas sekali, Feng Yuxiu dipenjara dan sepenuhnya berada di bawah belas kasihan orang lain, jika tidak, dia tidak akan pernah begitu patuh. Senior, tolong ambil tindakan. Saat Feng Yuxiu menaiki kapal perang, kesempatan yang ditunggu-tunggu Yang Chen telah tiba. Raja Jin tidak berkata apa-apa, dia mengambil tindakan dengan sangat sederhana dan menggunakan kekuatan magisnya yang tak tertandingi untuk menangkap kapal perang besar itu dalam satu gerakan. Berani melihat pemandangan ini, Raja Suci Kerajaan Hukyu tiba-tiba berteriak. Raja Jin mendengus dingin dan melontarkan pernyataan yang meremehkan. Bang, Raja Suci Kerajaan Hukyu terpesona. Darah di tubuhnya mendidih, dan kekuatannya tersebar. Sulit untuk mengumpulkannya untuk sementara waktu. Dia baru berada di tahap awal alam Raja Suci. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Raja Suci tertinggi seperti Raja Jin? Jika Raja Jin tidak menunjukkan belas kasihan, dia pasti sudah terluka parah sekarang. Setelah memukul mundur Raja Suci Kerajaan Hukyu, Raja Jin mengambil kapal perang dan meninggalkan kerajaan Hukyu bersama Yang Chen. Dari awal hingga akhir, dia bersembunyi di kegelapan, dan tak seorang pun di kerajaan Bukit Harimau yang pernah melihat wajahnya. Siapa itu? Raja Suci Kerajaan Hukyu terkejut. Pukulan acak menyebabkan kekuatannya runtuh. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan, berkali-kali lebih kuat darinya. Ia sangat bingung, siapa yang berani merampok kapal perang kerajaan kuno Taoti? Apakah mereka tidak takut dengan kemarahan kerajaan kuno Taoti? Masalah ini harus diberitahukan ke negara kuno Taoti sesegera mungkin, jika tidak maka akan ada masalah besar. Setelah menenangkan diri, Raja Suci Kerajaan Qiyu segera memikirkan keseriusan masalah ini.
Jika hal sebesar itu terjadi, kerajaan kuno Taoti akan marah besar, dan dia tidak ingin kerajaan kuno Taoti melampiaskan amarahnya padanya. Tapi dia tidak punya pilihan selain mencari pihak lain, dan dia tidak tahu, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi ke negara kuno Taoti. Saya yakin dengan metode kerajaan kuno Taoti, kita seharusnya bisa mengetahui semuanya dengan jelas. Yang harus dia lakukan hanyalah melaporkan beritanya, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Di sisi lain, Raja Jin membawa Yang Chen ke pegunungan yang sepi. Untuk pertama kalinya, ia menyerap Feng Yuxiu dari medan perang dan dengan mudah mencabut batasan yang dikenakan padanya. Suamiku, aku tahu kamu pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Saat dia melihat Yang Chen, Feng Yuxiu tidak bisa menahan tangis kegirangan. Bagaimanapun, dia tidak putus asa, karena dia sangat yakin bahwa Yang Chen pasti akan datang untuk menyelamatkannya, dan kepercayaan ini tidak memerlukan alasan apapun. Yang Chen memeluk Feng Yuxiu erat-erat dan berkata dengan lembut, aku datang terlambat dan membuatmu menderita. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun di masa depan. Saya sebenarnya mengerti apa yang nenek moyang saya lakukan, tapi saya juga kecewa. Saya tidak akan pernah kembali ke negeri Bukit Harimau lagi. Suasana hati Feng Yuxiu sangat rumit. Kali ini, negeri Huqiu memperlakukannya seperti ini, yang benar-benar menghancurkan hatinya. Bahkan jika dia tidak mengucapkan selamat tinggal padanya, dia tidak akan memiliki terlalu banyak perasaan terhadapnya lagi. Faktanya, meskipun dia meninggalkan negeri Bukit Harimau, dia bisa tetap berada di sisi Yang Chen tanpa rasa khawatir. Tidak ada yang bisa menahannya lagi. Yah, tinggallah bersamaku dan jangan pernah pergi lagi. Ngomong-ngomong, apakah kolam guntur yang diberikan senior Qian padamu masih ada di sana? Yang Chen bertanya tentang hal lain. Feng Yuxiu melepaskannya, dan kolam guntur muncul di tangannya. Kolam guntur selalu ada di tubuh saya, dan nenek moyang saya telah membantu saya memperbaikinya. Melihat kolam guntur, Yang Chen merasa lega dan mengangguk, untungnya kolam guntur masih ada. Kolam guntur ini tidak sederhana. Itu diperoleh oleh senior Qian dari lautan guntur yang tak berujung. Mengandalkannya, Anda bisa masuk lautan guntur yang tak berujung. Jika kamu berlatih secara mendalam, keterampilan kilatmu pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Kamu juga adalah tubuh suci jiwa guntur. Dengan bantuanku, prestasimu pasti akan lebih tinggi dari para leluhur dari kerajaan Bukit Harimau. Belum lagi alam Raja Suci, bukan tidak mungkin untuk mencapai alam Raja Suci di masa depan. Dalam hal merawat wanitanya, Yang Chen tentu saja tidak akan mengeluarkan biaya apapun. Dengan bantuan kekuatan, Feng Yuxiu dan kultivasi gandanya, dia dapat menggunakan tubuh kacau miliknya untuk memberi makan tubuh suci jiwa guntur, membuat tubuh suci jiwa guntur terus berevolusi dan mencapai level terkuat. Bakat Feng Yuxiu sangat tinggi, meskipun dia belum memasuki dunia inti Xuan Huang Bang untuk berlatih, dia kini juga telah menerobos ke alam suci. Meskipun ada alasan untuk terjadinya kolam guntur, sebagian besar terletak pada akumulasinya sendiri. Bukan karena tidak ada harta karun di dunia ini yang secara langsung memungkinkan orang untuk menerobos ke alam suci, tetapi mereka biasanya memiliki gejala sisa yang besar. Setelah terobosan, mungkin sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Hal yang paling dapat diandalkan adalah dengan mengandalkan kekuatan yang diperoleh melalui kultivasi sendiri. Tentu saja hal ini juga berbeda-beda pada setiap orang, misalnya ada orang yang potensinya terbatas, jika bisa menggunakan benda luar untuk meningkatkan kekuatannya, itu juga bagus. Ada banyak sekali makhluk di hutan belantara timur, namun yang bisa menjadi orang suci masih sangat sedikit. Apalagi manusia biasa, bahkan banyak monster berbakat pun seringkali gagal melewati ambang kritis. Di antara orang-orang di sekitar Yang Chen, ada banyak orang yang memiliki talenta tinggi, namun tidak ada jaminan bahwa setiap orang bisa menjadi orang suci, apalagi orang suci yang agung atau raja orang suci. Yang Chen paling optimis adalah Sue Qianxun, Yun Fan, Tian Ling, Laner, Yang Bao dan beberapa lainnya. Seperti orang tuanya di kehidupan ini, bahkan jika mereka mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, mereka mungkin hanya mampu mencapai alam suci. Pada perubahan besar dunia sebelumnya, orang tuanya mengalami trauma yang sangat besar, tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, dan mereka menghabiskan terlalu banyak hidup di kerajaan dewa, sehingga umur mereka pendek. Untungnya, mereka berada di kerajaan dewa, dan mereka harus menekan wujud aslinya agar bisa bertahan hidup.
Begitu Yang Chen kembali, dia memberi mereka obat ajaib untuk meningkatkan umur panjang. Tidak peduli apa, dia tidak ingin melihat orang tuanya meninggal. Sayangnya kedua saudara perempuannya sudah tidak hidup lagi dan tidak bisa menunggu sampai dia kembali, yang membuatnya sangat menyesal. Banyak hal yang tidak dapat diprediksi, betapapun tidak dapat diterimanya hal tersebut, kita harus menerimanya. Dia tahu bahwa dalam konfrontasi dengan Dewa Kegelapan, orang-orang di sekitarnya pasti akan mati. Pada akhirnya, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan berada di sisinya. Di dunia yang kejam ini, nasib banyak orang mungkin sudah ditakdirkan. Beberapa orang akan memilih untuk menerima pengaturan nasib, sementara yang lain akan memilih untuk berjuang. Adapun hasil akhirnya, tidak ada yang bisa memprediksinya. Masa depan selalu penuh dengan variabel. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1569. Aku tahu lebih banyak darimu. Setelah menghibur Feng Yuxiu, Yang Chen kemudian melihat orang-orang kuat yang ditangkap dari negara kuno Taoti. Warisan negara kuno Taoti memang sangat dalam. Untuk menunjukkan kekuatan negara kuno Taoti, semua orang kuat yang dikirim untuk pernikahan ini adalah orang bijak semu ke atas, total 1.200 orang bijak semu, ditambah 12 orang suci, dan 2 dia adalah orang bijak yang hebat dan momentumnya sangat besar. Lebih penting lagi, kali ini ia mengirimkan kapal perang Taoti yang sangat terkenal. Kapal perang ini terkenal di seluruh dunia Xuan Huang dan merupakan senjata untuk membunuh orang di medan perang. Kapal perang Taoti tingkat tinggi seperti ini sangat langka bahkan di negara Taoti kuno, dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Dalam keadaan normal, kapal perang Taoti setingkat ini dapat menjadi ancaman bagi orang kuat setingkat Raja Suci. Jika orang-orang kuat di kapal perang tidak siap, bahkan jika Raja Emas mengambil tindakan, akan sulit untuk memenjarakan seluruh kapal perang dengan mudah. Lagi pula, dengan reputasi buruk negara kuno Taoti, siapa yang berani mengambil tindakan begitu terang-terangan? Bahkan para Saint King yang kuat itu tidak akan pernah berani menyinggung kerajaan kuno Taoti seperti ini. Jika Anda benar-benar ingin membuat negara kuno Taoti menjadi gila, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam sejarah, setiap kali kerajaan kuno Taoti menjadi gila, hal itu disebabkan oleh aliran darah, dan banyak Saint King yang kuat terjatuh sebagai akibatnya. Setelah sedikit reaksi, cahaya dingin muncul di mata Yang Chen, seperti yang diharapkan, memang ada klan Dewa Kegelapan di sini. Segera, dia memberitahu Raja Jin tentang orang kuat dari klan Dewa Kegelapan yang dia temukan. Saat berikutnya, klan Dewa Kegelapan muncul di dunia luar, tetapi kekuatannya telah dibatasi sepenuhnya. Tian Huang, itu kamu. Saat dia melihat Yang Chen, pria kuat dari klan Dewa Kegelapan menunjukkan ekspresi terkejut. Yang Chen mencibir dan menggunakan beberapa trik. Tiba-tiba, wujud orang di depannya berubah dengan cepat, dan dalam sekejap mata, wajah aslinya terungkap. Dia memiliki 2 tanduk di kepalanya, dan permukaan tubuhnya ditutupi taji tulang. Dia adalah sangat ganas, dan dia adalah klan Dewa Kegelapan. Suamiku, apa itu klan Dewa Kegelapan? Feng Yuxiu merasa sedikit takut ketika dia melihat klan Dewa Kegelapan di depannya, dan mau tidak mau bertanya. Yang Chen belum pernah memberitahunya tentang klan Dewa Kegelapan sebelumnya, dan dia belum memperoleh informasi apapun tentang klan Dewa Kegelapan dari tempat lain, jadi dia tentu saja sangat bingung. Tanpa sadar, Yang Chen menyampaikan banyak informasi tentang klan Dewa Kegelapan melalui pemikiran spiritualnya. Setelah menerima informasi ini, ekspresi Feng Yuxiu tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah menyangka akan ada kelompok etnis menakutkan yang bersembunyi di alam Xuan Huang. Yang Chen memandang klan Dewa Kegelapan di depannya dengan dingin, kalian klan Dewa Kegelapan benar-benar ada di mana-mana. Kamu bahkan bisa menyusup ke keluarga kerajaan-kerajaan kuno Taoti. Itu benar-benar trik yang bagus. Melihat identitas aslinya terungkap, orang kuat dari klan Dewa Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengancam, Tian Huang, jika kamu melawan kami, klan Dewa Kegelapan, tidak akan ada akhir yang baik. Bakatmu bagus. Jika kamu berlutut dan menyerah, aku bisa membuat keputusan untuk mengubahmu. Jadilah budak perang klan Dewa Kegelapan kami, dan kamu tidak harus dihancurkan bersama dengan dunia ini. Mengenai budak perang klan Dewa Kegelapan, Yang Chen tahu bahwa kebanyakan dari mereka dikultivasikan oleh klan Dewa Kegelapan menggunakan metode rahasia dan merupakan alat perang khusus.
Namun sangat sedikit juga yang bertransformasi dari kultivator dari berbagai ras, mereka biasanya adalah mereka yang kuat atau sangat berbakat, dan dapat diperhatikan oleh klan Dewa Kegelapan. Beberapa budak perang cukup beruntung bisa tinggal bersama orang-orang terkuat di klan Dewa Kegelapan, menerima pelatihan yang sangat baik, dan memiliki status yang tinggi. Orang bijak dari klan Dewa Kegelapan di depannya sebenarnya ingin mengubah Yang Chen menjadi budak perang, dan dia sepertinya memberi Yang Chen kehormatan yang begitu besar. Mendengar kata-kata seperti itu, Yang Chen tidak bisa menahan cibiran. Jika kamu ingin menganggapku sebagai budak perang, bahkan 3 dewa leluhur tertinggi dari klan Dewa Kegelapanmu tidak memiliki kualifikasi. Hah? Kamu sebenarnya tahu banyak tentang situasi klan Dewa Kegelapan kita. Sage Agung klan Dewa Kegelapan menunjukkan ekspresi terkejut. Di alam Xuan Huang, hanya sedikit orang yang tahu tentang klan Dewa Kegelapan mereka, apalagi seberapa baik mereka mengenal mereka. Itu juga karena kekuatannya yang kuat sehingga dia dapat mengakses beberapa rahasia. Dia tahu bahwa ada 3 dewa leluhur tertinggi di klan. Mereka adalah makhluk tak terkalahkan yang telah mendominasi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Mereka bahkan dapat menghancurkan dunia besar sesuka hati. Dan kekuatan yang mereka miliki tak terlukiskan. Diperkirakan, aku tahu lebih banyak daripada yang kamu tahu. Meskipun kamu berasal dari klan Dewa Kegelapan, kamu lahir di alam Xuan Huang. Kamu tidak dianggap klan Dewa Kegelapan murni. Kamu bahkan belum pernah ke dunia tempat sukumu berada. Bagaimana kamu bisa tahu berapa banyak rahasia klan Dewa Kegelapan yang ada? Yang Chen mencibir. Dia mengenal klan Dewa Kegelapan dengan sangat baik, bukan hanya karena asal-usul garis keturunan Raja Surgawi Darah, atau manfaat yang diberikan oleh Bulan Darah di kota kuno Bulan Darah, tetapi karena pedang ilahi langit kegelapan. Pedang ini adalah salah satu artefak tertinggi klan Dewa Kegelapan. Itu telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir. Meskipun tidak ada roh senjata yang nyata, itu adalah roh spiritual, dan tentu saja ia telah mencatat banyak rahasia klan Dewa Kegelapan. Saat dia menjadi semakin cocok dengan pedang ilahi langit kegelapan, dia mendapatkan semakin banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa bahkan orang kuat dari klan Dewa Kegelapan mungkin tidak mengetahui banyak hal tentang klan Dewa Kegelapan lebih baik daripada dia melakukannya. Tapi saat dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang klan Dewa Kegelapan, suasana hatinya menjadi lebih serius, dan tekanan yang dia alami meningkat. Beberapa kebenaran hanya membuat putus asa. Tidak mungkin. Bahkan kamu, ahli top di dunia besar ini, tidak bisa mengetahui terlalu banyak rahasia klan Dewa Kegelapan kita. Kenapa kamu mengetahuinya? Sage Agung klan Dewa Kegelapan sepertinya tidak bisa menerimanya. Tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa artefak tertinggi klan Dewa Kegelapan akan benar-benar jatuh ke tangan Yang Chen dan disempurnakan oleh Yang Chen. Tentu saja, dia semakin tidak mengerti mengapa artefak tertinggi muncul di alam Xuan Huang, dan mengapa artefak itu tertinggal. Faktanya, para pemimpin tertinggi klan Dewa Kegelapan yang telah menyelinap ke alam Xuan Huang telah mencari pedang ilahi langit gelap, tetapi mereka tidak pernah tahu. Di masa lalu, itu karena halangan dari penguburan Tianyuan. Tapi sekarang telah disempurnakan dan disembunyikan oleh Yang Chen. Jika ada yang bisa menemukan pedang ilahi langit gelap, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, dan dia pasti akan diberi imbalan yang besar. Tidak ada masalah dalam menginginkan apapun yang dia inginkan. Coba saya lihat seberapa banyak yang Anda ketahui. Yang Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan petapa agung klan Dewa Kegelapan. Dia tidak membawanya keluar sendirian hanya untuk mengobrol dengannya. Menggunakan Nether Eyes, matanya menjadi sangat dalam, seperti 2 lubang hitam, dan seperti dunia bawah tanah yang tak ada habisnya, menelan segalanya. Petapa agung dari klan Dewa Kegelapan berjuang, tetapi tidak berhasil, dan pikirannya segera jatuh ke dalam ilusi. Tidak mungkin, kekuatannya diblokir, dan pikirannya dipukul dengan keras oleh Raja Jin. Bagaimana dia bisa menahan Nether Eyes Yang Chen? Yang Chen tampak sangat serius, mengaktifkan kekuatan mata Nether secara ekstrim dan mencoba yang terbaik untuk menjelajahi rahasia orang bijak dari klan Dewa Kegelapan ini. Cara yang benar adalah dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda, dan Anda dapat berperang dalam 100 pertempuran tanpa bahaya. Karena kita harus berurusan dengan kerajaan kuno Taoti dan klan Dewa Kegelapan, maka perlu untuk mengetahui semua rahasia keduanya sebanyak mungkin, agar tidak ada kesalahan. Meskipun pikiran dewa besar klan Dewa Kegelapan ditarik ke dalam ilusi yang menakutkan,
keinginannya cukup kuat, dan akan membutuhkan upaya untuk menggali rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1570. Situasinya suram. Setelah sekian lama, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan matanya kembali normal. Suamiku, apa kabar? Feng Yuxiu langsung bertanya. Ekspresi Yang Chen terlihat sangat serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya benar-benar tidak menyangka ada dua Raja Suci klan Dewa Kegelapan yang kuat yang tersembunyi di kerajaan kuno Taoti, dan salah satunya adalah eksistensi tertua kedua. Di kerajaan kuno Taoti. Apa? Kalian berdua? Ini. Ekspresi Feng Yuxiu dan Jin Wang keduanya berubah. Sejauh yang mereka tahu sejauh ini, kerajaan kuno Taoti memiliki total 7 orang yang sangat kuat di tingkat Raja Suci. Tanpa diduga, klan Dewa Kegelapan sebenarnya berjumlah 2. Ini tidak diragukan lagi terlalu menakjubkan. Dari sini, bisa juga terlihat bahwa klan Dewa Kegelapan infiltrasi ke negara kuno Taoti benar-benar terlalu serius. Lebih penting lagi, salah satu dari mereka ternyata adalah makhluk tertua kedua di kerajaan kuno Taoti, dan sungguh luar biasa. Raja Suci Wudark adalah eksistensi yang terkenal dan menakutkan di wilayah liar hutan belantara timur. Tidak hanya dia sudah ada sejak lama, tetapi kekuatannya juga sangat luar biasa. Dia adalah orang terkuat kedua di kerajaan kuno Taoti. Dia juga peringkat pertama dalam daftar Raja Suci. Yang terdepan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu adalah klan Dewa Kegelapan, dan bahkan orang-orang kuat dari negara kuno Taoti pun tertipu. Siapakah Raja Suci klan Dewa Kegelapan lainnya? Feng Yuxiu bertanya lagi. Raja Jin juga menoleh, jelas juga sangat prihatin dengan masalah ini. Ekspresi Yang Chen jelek, dan dia berkata dengan suara yang dalam, yang kedua adalah Raja Baru. Apa? Ekspresi Feng Yuxiu dan Jin Wang berubah secara dramatis. Ini benar-benar berita buruk, dan ini lebih mengejutkan mereka daripada fakta bahwa Raja Suci tanpa kegelapan berasal dari klan Dewa Kegelapan. Raja Taoti yang baru adalah klan Dewa Kegelapan, yang berarti kerajaan Taoti kuno telah sepenuhnya berada di bawah kendali klan Dewa Kegelapan. Klan Dewa Kegelapan dapat menggunakan ini untuk melakukan banyak hal, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam keadaan normal, orang yang paling berkuasa di suatu negara adalah raja saat ini. Sebagian besar masalah diputuskan oleh raja, tidak terkecuali kerajaan kuno Taoti. Raja Suci kuno lainnya pada dasarnya tidak aktif, apalagi sekarang dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan mereka tidak akan mudah diberangkatkan. Raja saat ini dapat mengontrol lebih banyak hak, dan tidak ada yang dapat membatasinya. Raja baru kerajaan kuno Taoti adalah Raja Suci Awan Pembelah. Dia belum berlatih terlalu lama, tapi dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia pernah mendominasi suatu era dan membuat orang-orang sezamannya terengah-engah. Hanya saja orang-orang tidak percaya bahwa mereka sebenarnya adalah klan Dewa Kegelapan, mereka mengandalkan status mereka sebagai keluarga kerajaan-kerajaan kuno Taoti untuk menjadi pemimpin klan Dewa Kegelapan. Wilayah Barbar Timur bertindak sembarangan, tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadapnya. Kalau dipikir-pikir sekarang, ketika dia masih muda, dia membunuh banyak monster dan penyihir di generasinya, sepertinya dia melakukan ini dengan sengaja untuk melemahkan kekuatan alam Xuan Huang. Sayangnya, dengan latar belakangnya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika dia membunuh pewaris raja kerajaan Wanyu, kerajaan Wanyu tidak akan berani melakukan apapun, dan dia tidak akan segila saat melawan Yang Chen. Terus terang, inilah perbedaan antara memiliki latar belakang dan tidak memiliki latar belakang. Untuk sesaat, mereka bertiga merasa sangat berat, situasinya jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Meskipun aku sudah lama menduga kerajaan kuno Taoti akan disusupi oleh klan Dewa Kegelapan, aku tidak menyangka bahwa infiltrasi klan Dewa Kegelapan akan mencapai tingkat yang begitu serius. Yang Chen tidak bisa tidak berpikir bahwa sebagian besar tindakan gila kerajaan kuno Taoti dalam sejarah terkait dengan Raja Suci Kegelapan tertua kedua, dan dipimpin olehnya. Karena sejauh yang dia tahu, Raja Suci tertua dari kerajaan kuno Taoti menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan, mencoba menerobos ke alam Kaisar Suci. Oleh karena itu, kekuatan sebenarnya dari kerajaan kuno Taoti ada di tangan Raja Suci. Raja Suci Wuyin, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang ingin Anda lakukan. Bisa dibayangkan bahwa orang yang menghancurkan klan yang pasti adalah Raja Suci yang bebas kegelapan.
Raja Suci udak mata Yang Chen bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia pasti akan membunuh orang ini dengan tangannya sendiri di masa depan. Segera setelah itu, Yang Chen menyiksa orang-orang kuat lainnya yang ditangkap dari kerajaan kuno Taoti menggunakan teknik ilusi, dan memperoleh banyak informasi berguna, yang memberinya pemahaman umum tentang situasi saat ini di negara kuno Taoti. Tuan muda, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Raja Jin bertanya. Yang Chen berpikir sejenak dan berbisik, dengan begitu banyak orang kuat, sayang sekali jika membunuh mereka semua. Kita akan menghancurkan semua dewa kegelapan dan meninggalkan yang lain. Saya akan menemukan cara untuk mengendalikan mereka semua. Dengan pencapaiannya dalam ilusi, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengendalikan orang-orang kuat dari kerajaan kuno Taoti, itu hanya masalah menghabiskan lebih banyak waktu. Dia tidak perlu melakukan ini sendiri, dia bisa menyerahkannya pada inkarnasi Tianhun. Baik, Raja Jin mengangguk tanpa keberatan. Dia segera menangkap semua dewa kegelapan yang bersembunyi di antara orang-orang ini, total 15 orang, termasuk orang bijak dan pangeran. Yang Chen secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh ke-15 dewa kegelapan, dan kemudian melahap asal-usul dewa kegelapan mereka. Baginya, dewa kegelapan benar-benar tonik, dan melahap asal-usul dewa kegelapan dapat terus memperkuatnya. Asal sendiri. Ketiga orang itu tidak tinggal lama di sini dan bergegas kembali ke kerajaan Tianlong sesegera mungkin. Orang-orang kuat dari kerajaan kuno Taoti itu dikirim bersama dengan kapal perang Taoti ke kerajaan dewa di dalam segel Kaisar Barbar, dan diserahkan ke inkarnasi jiwa surgawi Yang Chen. Dia tidak akan khawatir jika dia menempatkan orang-orang ini di tempat lain. Hanya kerajaannya sendiri yang paling aman. Segel Kaisar Barbar dapat mengisolasi mereka dari semua deteksi. Selain itu, dia menggunakan teknik keberuntungan untuk menutupi, sehingga tidak ada yang bisa berharap untuk menemukannya. Feng Yuxiu juga untuk sementara memasuki kerajaan ilahi, bersembunyi untuk sementara waktu dan berkultivasi dalam persembunyian untuk jangka waktu tertentu. Kerajaan dewa masih mempertahankan percepatan waktu, namun yang berlatih di sana lebih sedikit. Yang tinggal di sana adalah para jenius dengan potensi yang besar. Mereka ingin meningkatkan kekuatan kultivasinya secepatnya dan tidak peduli dengan konsumsi kehidupan. Menjangkau. Bagaimanapun, selama tingkat kultivasi ditembus, umur panjang secara alami akan meningkat, tetapi itu tidak masalah. Jika tidak, Yang Chen masih memiliki beberapa cara untuk memperlambat hilangnya umur panjang. Kehendak asli dari alam Xuan Huang memberi pelindungnya beberapa kekuatan khusus. Di saat yang sama, dunia luar sudah meledak. Seseorang secara terbuka merampok kapal perang kerajaan kuno Taoti di kerajaan Huqiu, dan menculik banyak orang berkuasa dari kerajaan kuno Taoti, yang secara langsung membuat marah kerajaan kuno Taoti. Raja Suci Awan Pembelah sangat marah, karena dengan mengandalkan lampu jiwa dan induksi darah, dia tahu bahwa putranya telah meninggal. Tidak peduli siapa yang berani menjadi musuh kerajaan kuno Taoti kita, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Raja Suci Split Cloud berteriak, dan suaranya bergetar ratusan juta mil, membuat banyak makhluk hidup gemetar. Semua orang tahu bahwa Raja Suci Split Cloud benar-benar marah kali ini. Tidak lama setelah dia naik tahta, hal seperti ini terjadi. Itu jelas merupakan tamparan di wajahnya. Dengan karakternya yang kejam, bagaimana dia bisa menahannya? Berita lain muncul bahwa ketika Raja Suci Kerajaan Huqiu pergi untuk menyampaikan pesan ke kerajaan kuno Taoti, dia terluka parah oleh Raja Suci Split Cloud yang marah dan hampir kehilangan nyawanya. Berita seperti itu bahkan lebih menakutkan lagi, Raja Suci dari Split Cloud benar-benar ganas, dan bahkan Raja Suci yang kuat pun akan membunuh sesuka hati. Meskipun Raja Suci Kerajaan Huqiu menyelamatkan nyawanya, obat ajaib yang digunakan sebagai hadiah pertunangan diambil kembali oleh Raja Suci dari Split Cloud. Dia tidak mendapatkan manfaat apapun, tetapi hampir mengorbankan nyawanya sendiri, yang cukup menyedihkan. Raja Suci Awan Pembelah telah menggunakan banyak kekuatan untuk mencari tahu siapa pelakunya, dan dia tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini. Di sisi lain, Yang Chen tidak memperhatikan hal-hal di dunia luar, dia hanya membiarkan kerajaan kuno Taoti menjadi gila, dia ingin melihat seberapa besar masalah yang dapat ditimbulkan oleh Raja Suci Awan Pembelah.